she will too. Oh yeah, oh yeah. Oh, yeah. When a day is said and done in the middle of the night, when you're fast asleep, my love, stay awake looking at your beauty, telling myself I'm the luckiest girl alive. So many times I was certain you was gonna walk out of my life, Why you take such a hold on me, boy, when I'm still trying to get my act right? What is the reason when you really could have any girl you want? I don't see what I have to offer. I should have been a season. Guess you can see I had potential. Do you know you're my miracle? I'm like a statue, stuck staring right at you. Got me frozen in my tracks, so amazed how you take me back each and every time my love collapse. Stuck staring right at you. Some of them lots of words every time I disappoint you. It's just cause I can't believe that you're so wonderful. Don't wanna lose you now. Ask myself, why are you even with me? After all the shit I put you through, why did you make it hard so with me? It's like you're living in an igloo. But baby, your love is so warm, it makes my shield melt down now. And every time we're both at war, I make you come around. What is the reason when you really could have any girl you want? I don't see what I have to offer. I should have been a season. Guess you can see I had potential. Do you know you're my miracle? I'm like a statue, stuck staring right at you. Got me frozen in my tracks, so amazed how you take me back each and every time my love collapse. Stuck staring right at you. Some of them lots of words every time I disappoint you. It's just cause I can't believe that you're so wonderful. Don't wanna lose you now. And you're so wonderful, yeah. Don't wanna lose you never. Oh. Every single day in my life, I thank my lucky stars. God really had to spend extra time when he sculpted your heart. Cause there's no explanation, can't solve the equation. It's like you love me more than I love myself. I'm like a statue, stuck staring right at you, yeah. So amazed how you take me back each and every time my love collapse. Stuck staring right at you. Some of them lost of words every time I disappoint you. It's just cause I can't believe that you're so wonderful. Ooh, I wanna lose you, boy. I'm like a statue, stuck staring at you. You're the reason for breathing.
the night when you're fast asleep, my love. I'm the luckiest girl alive. Can I call you baby? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love on my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. Oh, I know I pretend. Halo Sobat Lensa semuanya. Nah, Kak Sesi, kita di sore hari ini sudah berkumpul lagi nih dengan Sobat Lensa yang luar biasa sekali ya, yang hobi foto, yang hobi cekrek-cekrek upload seperti itu. Benar banget, dan tentunya saya juga mengucapkan selamat datang kepada 3 juri kita yang luar biasa dan juga teman-teman Sobat Lensa yang sudah setia bergabung dari mungkin acara kita yang pertama sampai dengan tema kelima ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasinya untuk bergabung di acara awarding IndiHome Monthly Photo Contest tema 5 Street Photography. Beri aplaus dulu dong buat acara ini, luar biasa sekali. Nah, Kak Sesi, by the way, ini kan sudah tema kelima ya. Benar. Dan kalau lihat ini di sore hari ini sudah datang banyak sekali yang sudah join ya, sudah banyak sekali yang join untuk mengikuti acara foto kontes ini. Artinya dari tema pertama sampai dengan tema kelima banyak sekali yang mengikuti foto kontes ini, betul Kak Sesi ya? Benar banget Kak Dika. Dan ternyata nih nggak cuma aja nanti kita bakal bacakan nih ya, karena kita udah di penghujung tahun 2021. Oke. Kita juga mau bacakan jumlah yang ikut nih lomba foto kita dari pertama sampai dengan tema kelima ini. Wih, nggak sabar nih, kira-kira sampai dengan tema 5 ini sudah berapa ya yang mengikuti foto kontes ini? Ada Betul banyak nggak? banget. Tentunya kita Banyak simpan aja sekali dulu. tentunya, betul sekali. Nah, Sebelum kita kasih tahu nih bocoran Ya. berapa aja sih yang udah ikut, kita mending sapa dulu deh juri-juri keren kita yang sudah bergabung sore ini. ya Kak Dika. ada siapa yang pertama Kak Sesi? Kalau yang pertama ini mungkin nggak usah saya kenalin kayak Kak Dika ya. Mungkin semua peserta atau mungkin yang sudah join sore hari ini paling udah tahu karena salah satu idola saya, fotografer handal terkenal gitu. The one and only. Ya. Selamat datang Mas Munir. Iya. Saya kok takut ya mau masuk. Takut kayaknya Mas Munir takut karena yang nyapa bukan saya. Oke. Mungkin Mas Munir maunya yang nyapa saya. Boleh, mungkin Oke, bisa baik, diulang saya aja tadi, yang Kak, nyapa. ya. Langsung saja kita sapa juri yang pertama. Halo Mas Munir. Halo Mas. Oke. Tambah Nah, takut kalau saya. saya yang nyapa langsung nggak takut gitu loh. Kayaknya makin takut. Agak gedek saya. Oke, nah gimana nih kabarnya Mas Munir? Kabarnya baik Mas Dika, Mbak Sesi. Luar Semoga, biasa, sehat Mas Munir sehat-sehat ya. selalu. Pasti udah siap dong nih Mas Munir buat sharing session di acara sore ini. Siap Mas, saya sudah masang fotomu gede-gede di laptop saya dari semalam. Wih, Jadi mantep banget. bahkan ini bocoran sedikit Ya, gimana buat Kak sobat Sesi? lensa semuanya. Hah? Jadi Mas Munir ini tuh saking semangatnya menyambut acara awarding hari ini, bahkan tadi malam tuh udah mikirin gimana ya caranya ya biar followersku itu tuh bisa tahu Mbak hari ini tuh Oke. ada Mas Dika dan ada acara ini biar gempar. Udah dipikirin loh Oke. dari semalam. Akhirnya mepet Mbak, jadi tadinya saya Bukan. pagi ini Oke. tadi saya balik ke Jogja harusnya gitu ya. Terus saya mau bikin konten sedikit gitu, sedikit, makanya semalam nanya ke Mbak Sesi ID-nya Instagram Mas Dika itu apa dan seterusnya. Tapi berantakan tadi pagi saya kecapean, jadi balik ke Jogjanya akan
makan waktu ya sudahlah, saya masih di pucuk gunung ini. Nggak apa-apa Mas Munir. Tapi ini yang hadir saya lihat udah ada 1.000 orang ya. Wih, mantep banget dari Sabang sampai Merauke mungkin ya Kak Sesi ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Munir. Mungkin Ya. kita lanjut menyapa juri yang lainnya. Betul? Ada Mas Faiz yang dari tadi udah nggak semangat buat, ayo Mbak sapa aku dong, sapa aku dong. Halo Mas Munir, Mas Munir, halo Mas Faiz, selamat sore. Mas Faiz kayaknya masih di mute ini Mas. Saya nggak dengar suara Mas Faiz ini. Selamat sore Mbak dan Mbak Mas Faiz, atau Oh, sehat selamat Mas, sore, apa Mas kabar? Faiz. Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Mas Faiz ini kayaknya dari tadi udah semangat banget, nggak sabar pengen disapa. Mungkin boleh disapa juga Kak Dika? Boleh. Halo Mas Faiz. Halo. Oke. Kenapa kalau saya ngapa suaranya jadi berubah ya? Itu suara semangat. Otomatis. Baik, harus dong ya buat teman-teman yang udah join sore hari ini ya. Yang Harus lain. semangat Benar, nih benar. ya. Dan yang ketiga nih ada juri spesial juga yang Siapa? seperti sudah ready juga nih. Langsung saja kita sambut. Selamat sore Mas Bimo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyain langsung Kak Dika. Oke, gimana nih Mas Bimo kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, pasti udah siap nih kasih tips and trick gimana sih cara ngefoto yang bagus, yang menarik, yang enak dilihat. Insya Allah. Itu Mas Bimo ya? Oke, Ya. mungkin Mas Bimo itu udah nyiapin materi dari tahun lalu untuk acara ini mungkin Oke ya. benar. Dari sebelum ada tema kelima udah siap. Berarti excited banget ya untuk jadi juri ya. Oke. Dan mungkin ini informasi juga nih buat teman-teman Sobat Lensa semuanya yang sudah mengikuti rangkaian acara kami dari tema 1 sampai dengan tema kelima. Mungkin kita juga akan ngasih info nih ke teman-teman ada berapa sih ternyata peserta yang sudah ikutan gitu ya. Kalau misal kita total jumlah peserta yang ikut di acara lomba foto ini dari tema pertama sampai kelima itu total ada 19.075 postingan Kak Dika. Oke, aplaus Luar dulu biasa dong buat banget. acara foto kontes ini ya. Berarti terbukti, excited banget teman-teman peserta yang ikut ya. Benar. Dari mulai yang pertama nih Kak Dika, ada tema panning. Oke. Tema panning ini kita mulai ya Mas Munir ya. Dari yang pertama itu ada 3.277 postingan. 3.000. 3.000. Dan habis itu Oke. kita masuk lagi ke tema masjid. Karena waktu pas banget nih momennya Ramadan. Itu ada 2.340 postingan. Oke. Terus yang ketiga ada lagi nih lebih semangat. Mas Munir memberikan ide ada tema sunset sunrise. Ada berapa itu? Ada 4.179 postingan. Oke, tema Tema selanjutnya. selanjutnya ada budaya nan kaya karena kemarin kita bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia. Kita pengen mengangkat budayanya. Itu ada 1.592 postingan. Wih, keren Dan banget. tentunya yang terakhir ini menutup dengan angka yang jauh lebih cantik. Jadi menutup tahun 2021 Berapa itu Kak Sesi? dengan tema street fotografi dengan jumlah postingan 4.900 foto. Oke, Luar luar biasa. biasa Koreksi, Mbak sekali Sesi. ya. Nah, Kak Mbak Sesi. Sesi, by the way nih ya, tadi kita sudah memperkenalkan juri-juri. Ada koreksi sedikit. Hah? Jadi untuk tema street itu 4.900 itu adalah seminggu sebelum di closing, sebelum ditutup. Saat penutupan kita mencapai postingan 8.100 postingan. Wih, Gitu. luar biasa sekali ya. Nah, Kak Sesi, kalau tadi tema keempat itu kan ada tema budaya nan kaya ya yang berhubungan dengan acara ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira kalau tema 5 street fotografi ini kenapa kita mengambil tema ini? Jadi kenapa sih kita ambil tema kelima ini street fotografi gitu ya? Ini sebenarnya ide banyak dari Mas Munir, dari teman-teman fotografer yang lainnya. Kita pengen teman-teman itu juga bisa lihat di sekeliling kita. Karena nggak mungkin dong kita misal mau pergi ke swalayan, kita mau ke kantor, kita kan pasti lewat jalan ya Kak Dika. Ya. Betul. Misal mungkin saya lagi jalan nemu Kak Dika di pinggir jalan lagi joget. Itu kan juga bisa. Kalau itu yang foto bukan Kak Sesi, tapi mungkin Mas Munir yang foto saya. Betul nggak Mas Munir? Oke. Iya, tapi Nah, jadi ya lu, tambah saya kan itu, yang paling cyanida. unik, ya enggak? Nah itu jadi
kita pengen ngangkat teman-teman itu supaya lebih bisa aware dengan lingkungannya, jadi bisa nemuin banyak momen-momen unik, hal-hal unik yang bisa ditemukan di jalan dan juga tempat-tempat umum. Gitu, Kak Dika. Keren banget berarti ya temanya. Nah, by the way nih Kak Sesi, di acara awarding sore hari ini bukan hanya mengumpulkan peserta yang udah ikut foto kontes aja, tapi nanti di acara sore hari ini kita akan ada pemaparan materi dari masing-masing juri, ada Mas Munir, Mas Bimo, dan Mas Faiz juga. Dan bukan cuma itu, teman-teman boleh tanya apapun hal yang berkaitan dengan fotografi oleh juri-juri yang sudah kita hadirkan di sore hari ini. Betul ya Kak Sesi? Betul banget. Dan jadi kalau misal teman-teman nih ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dan juga kita ada beberapa games yang bisa teman-teman ikutin. Seperti biasa, jadi kita akan umumkan nanti ya teman-teman di akhir acara untuk teman-teman yang menanyakan terbaik gitu ya. Dan juga teman-teman ada lucky snap. Jadi mungkin teman-teman yang paling unik nih gayanya ketika ngikutin kita dari awal acara sampai akhir, kita akan kasih hadiah. Dan juga buat teman-teman yang mengabadikan acara sore hari ini di Instastory Instagram dan tentunya tag 3 juri kita dan juga @IndiHome.JTD juga kita kasih hadiah. Tentunya akan kita umumkan besok di Instagram kita @IndiHome.JTD. Jadi sambil dengerin materinya, teman-teman boleh langsung ikutan gamesnya. Artinya ada lomba Lucky Snap. Silahkan teman-teman bisa open cam semuanya ya. Buat teman-teman yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah dari kita. Betul banget. Betul sekali ya Kak Sesi. Nah, Kak Sesi, ada pepatah yang bilang tak bilang tak kenal, tak bilang tak tuntuang ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau udah sayang nggak boleh ditinggal. Dari tadi kita ngomong dari A sampai Z, tapi teman-teman udah tahu belum ya, udah kenal belum ya kita itu siapa? Betul nggak? Perlu kenal ya, perlu ya? Perlu kenalan dong. Oke. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Sesi. Dan saya Dika yang akan membawakan acara awarding IndiHome Monthly Photo Contest tema 5 Street Fotografi. Ya, dan jangan lupa tetap pantengin sampai akhir acara awarding ini karena ada banyak hadiah yang bisa teman-teman dapatkan. Yes Kak Dika, kayak daripada kita ngomong panjang banget nih ya, kasihan nih teman-teman kayak dengerin kita mulu, langsung saja kita serahkan kepada ketiga juri kita. Mungkin saya akan serahkan ke Mas Munir yang langsung memulai untuk mereview hasil-hasil foto jepretan nih dari teman-teman kemarin. Mungkin Mas Munir silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih, selamat sore teman-teman semua. Agak berbeda dengan sharing di kelas-kelas IndiHome JTD sebelumnya. Kok nyebutnya saya kelas ya? Dosen ya? Iya, yang dosen ini Mas Faiz. Saya akan langsung jawab pertanyaan. Kebetulan pertanyaannya pas banget. Gimana caranya? Pertanyaan dari Pujangga Street. Ya, namanya aja udah street, jadi fotonya pasti street. Boleh tanya? Boleh, Mas. Bagaimana metode penjuriannya dengan ribuan fotonya? Penjuriannya, semua foto itu kita kumpulkan, kemudian kita share ke masing-masing juri, kemudian masing-masing juri akan memilih atau mereview file-file pilihannya setiap juri. Kemudian dari jumlah tertentu itu makin mengerucut sehingga terpilih menjadi nominator. Dari nominator itu kemudian kita masih ada satu tahap screening lagi, yaitu cek administratif verifikasi file teman-teman sekalian. Kalau itu lolos, baru kita akan tahap scoring. Jadi scoring inilah nanti akan keluar juaranya. Kira-kira pertanyaannya seperti itu, Mas Pujangga. Nah, untuk sharing pembuka sore ini, apa sih yang kita lakukan untuk menyortir file ini dengan mudah, gitu ya, dengan mudah. Kita sejujurnya penjurian mau lomba foto filenya ribuan atau puluhan itu sebetulnya malah lebih mudah kalau ribuan begini. Kenapa? Karena file-file yang stand out gitu ya, yang terlihat berbeda langsung kelihatan aja. Sedangkan sisanya ya pasti jamak, gambar-gambar. Tapi jauh sebelum itu sebetulnya
Dari ribuan itu sudah tersortir di awal dari tahap administratif. Apa itu? Saya membagikan tips bahwa kalau teman-teman punya waktu luang, gitu ya, punya waktu luang, teman-teman ini jangan hanya merubah caption untuk mengganti hashtag, gitu ya. Jadi jangan hanya retagging, tapi repost kembali. Kenapa? Karena ada beberapa foto yang mungkin sudah diposting sama teman-teman untuk lomba lain, untuk sosmed, untuk macam-macam. Ketika lomba ini muncul, poster street photography muncul dimulai tanggal 11 November 2021, foto-foto yang di retagging oleh teman-teman ini akan ditarik oleh sistem dan penanggalannya pasti akan mundur gitu. Penanggalannya jauh sebelum November. Jadi foto-foto itu langsung terdiskualifikasi dari sisi administratif. Untuk teman-teman operator di balik layar, boleh saya bisa share screen nggak ya? Bisa. Oke. Silakan Mas Munir. Ya, itu ya. Jadi inilah list file-file yang belum sudah terdiskualifikasi gitu. Coba lihat, ini ada foto yang diposting 2018. 2018 loh. Bahkan saya aja belum kenal sama Telkominium 2018. Ini sudah diposting ya. Kenapa? Karena dia hanya mengganti hashtagnya, tidak di repost ulang. Nah, maka seleksi yang kita gunakan di awal adalah foto-foto yang penanggalannya tidak sesuai dengan tanggal ketentuan, maka dia akan langsung terdiskualifikasi. Kira-kira itu. Jadi saya balik lagi ke screen-nya, masih terlihat ya? Masih Mas Munir. Ya, oke, stop. Itu pembuka dari saya. Jadi seleksi termudah untuk meremove file-file tersebut adalah dari sisi administratif. Penanggalannya tidak masuk dalam kualifikasi starting lomba dimulai, yaitu untuk street adalah November tanggal 11. Nanti untuk review yang lain, kita tambal-tambalannya aja sama Mas Faiz dan Mas Bimo, supaya nggak bosenin gitu ya. Waktu saya balikin ke Mbak Sesi sama Mas Dika, monggo langsung Mas Faiz atau Mas Bimo yang sharing dulu. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Mas Munir, pembukaan yang luar biasa gitu ya. Luar biasa. Tadi Mas Munir sudah memberikan tips and trick ya. Yes. Bagaimanakah caranya supaya bisa masuk ke nominasi. Benar, Ya. dan mungkin sekaligus menjawab, tadi mungkin pas banget ya Mas Munir ya, ada yang bertanya, gimana sih cara menyeleksi ribuan foto? Jadi biar teman-teman nggak penasaran, jadi juri pun untuk proses memfilternya pun juga effort nih teman-teman, jadi nggak sembarang asal comot foto ya Mas Munir ya. Yes, betul sekali. Oke. Yes, luar biasa pembukaan dari Mas Munir. Mungkin langsung aja akan dilanjutkan oleh juri kita yang kedua. Oke, mungkin dari Mas Bimo nih udah nggak sabar ngasih tips and trick dan pemaparan apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya bisa menjadi fotografer yang handal, begitu. Langsung saja Mas Bimo dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya lempar ke Mas Faiz. Lempar-lemparan. Mas Bimo lucu. Saya kemarin udah duluan gantian Mas Faiz. Oke. Mas Faiz kemarin belum sempat menyampaikan materinya, jadi mungkin sekarang akan lebih jor-joran menyampaikan materi. Nah, Baik, berarti langsung ke Mas Faiz aja ya. Saya lempar ke Mas Nope. Atau kita aja nih yang ngasih tips and trick. Boleh, kan kita fotografer juga. Oh, kita bukan fotografer tapi kita modelnya, Oh, iya, ya benar. kan? Betul Mas Munir? Oke, langsung saja mungkin dari teman-teman sudah nggak sabar ingin mendengarkan pemaparan dari Mas Faisal. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas dan Mbak. Langsung saja, mungkin singkat saja biar nanti teman-teman ada bahan untuk materi. Jadi intinya ketika di sebuah perlombaan itu memang gampang-gampang susah, artinya
kita harus pintar-pintar mendapatkan sebuah momen yang menarik. Menarik di sini dalam artian begini. Terkadang foto bagus saja belum tentu bisa masuk ke pemenang, karena kita pasti akan melihat foto-foto yang lain. Ketika foto bagus, kemudian kita lihat lagi foto bagus lagi, itu akhirnya kemudian foto yang bagus itu jadi menurun. Mungkin contohnya ketika kita makan nasi goreng kelas bintang kelas 5, hotel bintang kelas 5, atau nasi goreng yang enak, sekali kita makan mungkin akan terasa enak. Tapi kemudian kalau kita dikasih nasi goreng lagi, akhirnya akan jadi bosen dengan nasi goreng itu. Makanya butuh sesuatu hal yang fresh. Nah, di dalam penjurian dalam foto kali ini cukup banyak, itu cukup 7.000 itu gampang menghapus. Kita jujur gampang untuk menghapus dan susah juga untuk mengerucutkan. Jadi yaitu dari sekian foto yang saya lihat dari beberapa penjurian street foto, nggak hanya ini, dari beberapa penjurian foto event-event yang sebelumnya, kalau kita lihat di lomba street foto itu banyak banget foto-foto tentang katakanlah tentang foto yang ada foto manekin berkerudung, terus ada penjualnya itu banyak banget dan sering sekali kita dapatkan. Mungkin di awal-awal itu akan menjadi sebuah hal yang menarik, tapi kemudian ketika kita sudah melihat itu terus, akhirnya akan bosan juga. Itu meskipun ada beberapa angle yang lain dalam artian mungkin ada yang ambil cuma beberapa kepala, tapi intinya hampir sama. Kalau menurut saya seperti itu. Terus kemudian beberapa banyak mengambil letterlock dalam artian street foto. Mereka ambil foto jalanan. Street foto adalah foto jalanan. Sebenarnya kan tidak se-letterlock itu. Jadi street foto itu ya kita bisa di mana saja, bisa di ruang-ruang publik, kita bisa di rumah, kita bisa di mall. Jadi tidak hanya melulu memotret jalanan. Itu. Dan street foto tidak hanya orang. Ada beberapa postingan itu yang cukup menarik. Artinya dia tidak menampilkan orang, tapi cukup jeli dan cukup lucu. Itu jadi cukup menarik juga. Itu kemudian ada beberapa juga editnya yang mungkin maksa dalam artian kontrasnya terlalu tinggi, memaksa di kontras blacknya jadi gelap banget, putihnya jadi putih banget, membuat nada warnanya jadi hilang. Itu kemudian ada lagi yang foto-foto refleksi kemudian memaksa untuk di-rotate. Jadi tidak semua foto refleksi itu harus di-rotate dalam penyajiannya. Jadi beberapa foto di-rotate itu kadang jadi aneh. Gitu. Jadi kalau memang nggak di-rotate aja udah bagus, ya udah nggak usah maksain di-rotate kemudian jadi aneh di sini. Itu. Terus kemudian tentang momen. Jadi ada beberapa foto yang itu background-nya itu bagus, lighting-nya juga bagus. Cuma si fotografer ini dalam memutuskan untuk memencet shutter, dia masih kurang sabar. Jadi fotonya itu seakan statis.
Jadi akan lebih menarik ketika ketika sabar sedikit, menunggu gestur yang baik atau momen yang tepat untuk memunculkan sebuah foto yang menarik. Itu saja sih, Mas, dari saya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Faiz ya. Mas kok yang jawab Mbak toh? Oh iya, salah. Sorry, lupa kalau ini Mas ternyata. Saya lupa Mas Faiz kalau saya ini Mas, maaf. Jangan kebalik ini jangan. Makanya jadi bingung aku. Sekian saja masa saya jawab kok. Maaf, kita sudah tukar itu. Saya Mbak, ini Mas. Kadang suka lupa diri. Gitu. Ini Mas Munir kok bahagia banget ya kayaknya. Ini nggak pakai skenario loh padahal. Ini Mas Faiz nih. Oke, terima kasih Mas Faiz atas pemaparan tips and triknya begitu Kak Sesi ya. Yes. Dan mungkin kalau tadi kita sudah mendengarkan tips and trik dari Mas Faiz, Mas Bimo juga udah nggak sabar nih. Iya, kan nunggu dipanggil dirimu. Oke, langsung saja Mas Sesi. Oke, silakan Mbak Dika saja. Baik, mungkin dari Mas Bimo udah nggak sabar ingin memaparkan materinya dan tips and triknya, dipersilahkan Mas Bimo. Oke, terima kasih. Saya mau nambahin Mas Munir di awal penjurian, kan banyak sekali penjurian foto yang masuk itu kan. Kalau di file saya sih ada sekitar 6.220 dari file RAR yang saya download gitu ya. Terus bagaimana sih menyeleksi begini? Artinya proses menyeleksi juri begini dalam waktu yang singkat itu juga akan menjadi salah satu kunci bagi para peserta untuk menyertakan foto yang seperti apa kalau ingin menang gitu ya, atau ingin dilihat oleh juri. Foto yang ribuan itu jumlahnya, lalu diberi waktu hanya singkat. Yang paling normal adalah bagi saya pribadi ya, saya akan melihat satu foto-foto yang eye-catching. Eye-catching baik secara momen, secara komposisi gitu, secara warna yang dia stand out, dia terlihat dari ribuan foto itu. Saya sendiri menyisihkan sekitar antara 100 sampai 200 foto yang menurut saya akan saya kerucutkan lagi untuk mendapatkan 20 besar gitu ya. Sehingga saya nggak langsung milih 20, jadi saya ngambil 100 sampai 200-an lah kurang lebih. Terus saya pilih lagi dari situ mana yang kira-kira bisa masuk ke 20. Dan itu nggak mudah gitu. Jadi atas banyak pertimbangan gitu ya, apakah foto ini memungkinkan untuk disetting atau tidak, lalu foto ini katakanlah duplicable atau tidak, gampang sekali diduplikasi atau tidak. Terus itu menjadi poin tersendiri kalau bagi saya dalam menilai gitu ya. Terus faktor estetik jelas penting karena bagaimanapun juga street fotografi sebagai sebuah cabang dari pendekatan atau genre fotografi, menurut salah satu guru besar ISI, dia harus memiliki nilai estetis. Jadi saya juga berpatokan salah satunya ada pada bukunya Street Scene Fotografi milik Profesor Suprapto Sujono. Dulu dosennya Mas Faiz ini. Nah itu dia harus memiliki faktor estetis. Lalu saya juga banyak membaca dari salah satunya buku Street Photography Now. Jadi street photograph, jadi foto street photography dan street photographer, it has to be remarkable karena dia mengambil sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Jadi dia nggak boleh biasa sebenarnya, baik dari segi angle, segi momen gitu misalnya. Benar yang dibilang sama Mas Faiz tadi, foto jalanan bukan semata-mata motret di jalanan. Bukan semata-mata snapshot di jalanan, tapi ada sesuatu apa yang menarik di jalanan, ada added value apa yang menarik di jalanan, sehingga foto itu satu memiliki nilai estetika, lalu yang kedua memiliki uniqueness, ada ceritanya, ada substansinya, komposisinya yang menarik, lalu orang melihat itu ada wow faktornya, gitu bagi saya. Jadi ketika memilih foto yang jumlahnya ribuan begini, ini harus cepat gitu ya, waktunya untuk cepat, ini yang mana yang kira-kira eye-catching secara itu tadi. Sehingga foto-foto yang sebenarnya mungkin secara substansi menarik, tapi kurang eye-catching, mungkin akan tidak terlihat gitu di antara foto-foto yang jumlahnya ribuan seperti itu.
Nah, sehingga teman-teman mungkin ketika menyertakan lomba, berbeda lagi dengan beberapa lomba di luar negeri yang pernah saya ikuti ya, proses penjurian itu lama. Jadi kayak HIPA itu proses penjurian lama. Lalu ada kemarin the GCCA itu lomba konkret itu proses penjurian lama. Karena sebenarnya memang dibutuhkan pendalaman supaya kita tidak salah pilih sebenarnya. Bukan salah pilih juga ya, harus memilih yang tepat, yang benar-benar tepat. Artinya secara overall itu frame-nya itu memang benar-benar memiliki nilai yang bisa dipertanggungjawabkan secara substansi, komposisi dan sebagainya. Nah, pada proses yang seperti ini teman-teman bisa menggunakan memilih foto yang mau submit, pilih yang eye catching, yang color-nya memang menarik, yang momennya itu di mata langsung kelihatan. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan pasti akan terlihat oleh juri. Kurang lebih begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Bimo. Dan mungkin teman-teman semuanya, mungkin Mas Bimo, Mas Faiz, Mas Munir, ada tambahan lagi untuk tips and triknya? Faiz ada tambahan atau saya masuk dulu baru nanti Faiz nambahin. Tambahannya ada di Mas Munir semuanya. Oke, baik. Siap. Jadi acara ini Kita sudah forward ke Mas Munir. Oke, siap. Saya setiap tema foto temannya Telkom itu saya selalu ketiban jadi penyapu gitu. Oh, betul, Mas. Tema 1, 2, 3 itu saya kalah karena juri lain lebih senior kan. Bang Arbain, Mas Sambodo, ada Michael, ada Ferry Ardianto. Nah sekarang juri lain seumuran dengan saya, tapi saya kalah gelar. Gitu. Jadi mereka berdua punya gelar, saya enggak. Jadi saya disuruh-suruh. Aku randu ya. Oh gitu ya. Dan ST punya dong. Siap. Gelaran kloso. Luar biasa banget ya Sobat Lensa. Tadi udah sempat dikasih tips juga nih sama Mas Munir, Mas Faiz dan Mas Bimo. Jadi kalau misal street photography itu nggak melulu foto di jalanan. Betul. Jadi banyak yang bisa kita abadikan gitu ya di ruang-ruang publik dan juga nggak harus orang, banyak objek lainnya gitu ya kan. Betul, dari foto yang biasa bisa kita jadikan menjadi foto yang luar biasa. Baru openingnya saja sudah luar biasa. Betul Pasti sekali. teman-teman nggak sabar juga kan ya untuk materinya di awarding kali ini. Dan mungkin tanpa berbasa-basi langsung saja saya serahkan kepada Mas Munir. Silakan, mungkin sebelum kedua juri yang lainnya akan kita serahkan kepada Mas Munir. Oke. Monggo Mas Munir. Siap. Ini saya terbiasa kalau bikin slide itu serba kilat gitu, serba dadaan. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan dari diskusi kita bertiga yang dadaan juga. Kemudian improvisasi apa yang disampaikan Mas Bimo dan Mas Faiz tadi sudah menyebutkan, potret itu nggak melulu soal saklek atau letter stripnya gitu, tapi juga bisa motret di strip nggak cuman ini kan, nggak cuman stripnya, tapi bisa foto macam-macam. Salah satunya adalah foto ini. Jadi saya kumpulkan beberapa image yang diposting sama teman-teman. Semoga kelihatannya. Jadi ada foto-foto yang disubmit oleh teman-teman itu memasukkan hewan di sana. Gitu. Hewan ini agak unik karena uniknya karena kok banyak ya foto-foto ini, cuma saya tampilkan sebagian, sisanya masih ada lagi. Jadi ada burung merpati di situ. Kenapa sih burung merpati ya? Karena mungkin ini sering kita temui, gampang kita temui di jalanan gitu ya. Burung merpati ini bisa liar, bisa juga piaraan, tapi kita bisa nemu gampang dan kadang memang menarik untuk dipotret. Nah, kenapa akhirnya teman-teman menjadi tertarik dan posting foto ini? Tidak lain dan tidak bukan pastinya mungkin pernah terinspirasi atau ngeliat. Nah, salah satu dari inspirasi foto tentang merpati ini adalah foto ini. Foto ini untuk kalangan teman-teman yang menekuni street photography sudah populer banget gitu. Jadi fotonya, tolong koreksi kalau saya salah. Nanti mungkin Mas Bimo bisa nambahin, ini karya dari Matt Stewart, Magnum Foto. Jadi awalnya dia motret ini tuh dan akhirnya menjadi
topik yang populer di diskusi internasional bahwa foto ini dijuluki Trafalgar Square gitu. Jadi lokasinya di Trafalgar di London. Si fotografer si Matt Stewart ini suatu hari motret pekerja-pekerja yang mau berangkat kantor. Ceritanya begitu. Ketika dia sudah menyiapkan kamera, low angle tentunya, kemudian tiba-tiba ada burung merpati mendarat di depan kameranya. Nah, si Matt ini cerita di workshopnya bahwa waktu saya ngecek kontak sheet gitu ya, dia menyebutnya kontak sheet, artinya asumsinya fotonya adalah foto analog atau pakai kamera film gitu. Ternyata ada salah satu hasilnya seperti ini dan menarik karena ada kaki di bawah kaki, kaki di antara kaki, kemudian yang depannya kok ya pas burung darahnya sedang jalan di situ. Nah, maksud saya adalah kenapa foto burung dara ini menjadi ikonik, gitu ya, akan jadi salah satu cover fotografi yang tadi disebut Mas Bimo. Kalau teman-teman bisa mereplika atau meniru gitu ya, maka buatlah sesuatu yang betul-betul berbeda, betul-betul menjadi ikonik dan tidak hanya sekedar snapshot burung merpati saja gitu. Supaya apa ya? Supaya mengambil kalimat dari Mas Faiz tadi ya, supaya hasilnya berbeda, supaya hasilnya bukan sesuatu yang biasa tadi disebut. Kalau dulu nasi goreng waktu belum populer ya menjadi makanan mewah. Sekarang setiap orang bisa bikin nasi goreng, bahkan ada bumbu instannya. Itu menjadi hal yang biasa. Gitu. Sama seperti kasus foto burung ini. Foto burungnya Matt Stewart ini bahkan di portal websitenya dia itu dia jual untuk 8x10 inci cetak gitu ya. Itu kira-kira 20x25, 10R. Dia jual 100 euro. 100 euro kalau euro 16.000 ya 1.600.000 lah kira-kira gitu. Jadi inilah kenapa beberapa foto ikonik di street photography yang menjadi inspirasi buat teman-teman motret. Kalau teman-teman punya kesempatan, punya waktu gitu untuk improvisasi tentang foto-foto yang akan dihasilkan, kenapa enggak? Sehingga levelnya tidak hanya sebatas berusaha menyamai foto-foto ikonik, tapi kalau bisa minimal sama, syukur-syukur bisa lebih kan gitu. Jadi kira-kira itu. Terus sharing yang berikutnya, kalau tadi sudah saya sharekan kenapa sih sebuah foto didiskualifikasi. Sebelum ke sana, saya mau share foto ini. Kita tentunya sepakat bahwa foto ini bukan foto jelek gitu ya. Lokasinya juga bukan lokasi jelek. Tapi ketika setiap lomba, di setiap lomba, di setiap kompetisi, selalu ada tampil setting foto di sini dengan tema yang macam-macam gitu, maka menjadi nggak istimewa lagi. Jadi di situ di-share lomba tema COVID di sini, lomba tema street di sini, lomba tema painting ada di sini, dan semuanya tidak terlalu spesial. Makanya foto-foto ini menjadi banyak kembarannya, akhirnya menjadi tersingkir. Saya harus garis bawahi lagi bahwa foto tadi bukan foto yang jelek. Tapi ketika banyak kembarannya, maka poin plusnya menjadi berkurang. Kira-kira itu ya. Kemudian yang mau saya sharingkan berikutnya adalah selalu kita berusaha menyampaikan ke teman-teman semua bahwa kalau kita ikut lomba foto, jangan lupa perhatikan juga siapa sih penyelenggaranya gitu. Kenapa ini penting? Karena dengan tahu penyelenggaranya, maka paling tidak kita tahu bahwa foto-foto ini nanti akan dipakai untuk apa. Saya ambil contoh foto ini misalnya. Foto ini foto di public space lah ya. Lihat foto lanjutannya. Foto lanjutannya fotonya seperti ini. Jadi ini satu rangkaian, foto ini, kemudian foto ini, kemudian foto itu. Apa yang salah dari foto ini? Yang salah adalah memposisikan si anak kecil di rel aktif.
Sementara kalau teman-teman ikut lomba foto itu kadang kita jangan hanya meluangkan waktu membaca peraturan lomba fotonya, tapi juga sempatkanlah nyari referensi bahwa yang kita potret itu sudah tepat atau enggak dalam ranah hukum atau pelanggaran hukum. Jadi mungkin teman-teman banyak yang terlewat gitu ya, ada undang-undangnya bahwa kalau kita di ruang manfaat jalan kereta api, bunyinya pasal 199. Nah, intinya kita melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Ya karena itu membahayakan. Bahkan berita-beritanya pun sudah populer sebetulnya. Di rel kereta api aktif khususnya, itu memang untuk foto bagus, tapi sebetulnya itu ada pidananya. Mungkin belum banyak yang tahu, tapi artikelnya sudah banyak banget untuk menyempatkan baca. Jadi next time, lain waktu kalau melakukan pemotretan, entah itu untuk lomba, entah itu untuk foto prewedding, komersial, segala macam, di rel kereta itu rata-rata spotnya memang bagus dan menarik. Tapi tolong juga perhatikan bahwa Anda punya potensi terkena ancaman pidananya, karena ada undang-undang. Kira-kira itu. Maka ya sebaiknya dihindari. Gitu ya. Terus contoh lagi, kita dalam hal ini di luar soal juri memilih atau tidak, dari brand yang menyelenggarakan lomba, pasti tidak akan mungkin meloloskan foto-foto yang mendekati bahaya gitu atau membahayakan. Misalnya kayak gini, ini kan di jalan umum ya, jelas-jelas di jalan umum. Kemudian foto seperti ini kan ada pelanggaran, orang yang nggak pakai helm, kemudian memotret tanda kutip cacatnya sebuah pembangunan. Kita kan nggak mungkin memakai foto kayak gini untuk publikasi, itu untuk iklan website dan sebagainya. Nggak pakai helm, ini ya. Di setiap lomba saya pasti menyematkan informasi tentang hindarilah foto-foto yang punya potensi melanggar hukum, gitu, karena itu pasti tidak akan dipilih sebagus apapun itu. Kayak gini ya, mau sebagus apapun fotonya menarik, tapi akan ada potensi-potensi yang brand dalam hal ini tidak mungkin pakai. Gitu. Nah, kecuali teman-teman motret seperti ini. Kecuali motret seperti ini. Petugas memang tugasnya dia checker, kontrol rel, dan ini pun tidak bisa setiap saat, ada jam-jam khususnya. Ini masih bisa ditolerir, masih bisa diterima foto-foto semacam ini, gitu ya. Terus sharing berikutnya, ada beberapa foto, ada beberapa yang disubmit oleh teman-teman. Terkadang kita ini serba salah ya. Serba salahnya adalah ada beberapa potensi fotonya itu menarik, tapi tidak pas untuk diikutkan lomba. Misalnya foto kesengsaraan, foto bencana. Bukan foto-foto seperti ini yang diinginkan oleh brand. Walaupun saya yakin sih, ketiga juri pasti sepakat foto-foto seperti ini, foto-foto yang ikonik, yang menarik. Tapi bukan foto seperti ini yang dicari oleh brand, oleh penyelenggara lomba. Gitu ya. Kemudian hindari juga motret kesengsaraan. Motret kesengsaraan kayak gitu. Jadi walaupun fotonya ya ikonik, kontras, segala macam, sesuai tema, tapi ini pasti bukan foto yang dicari oleh sponsor. Kayak gini gitu ya. Jadi agak kurang pas aja kalau tampil nantinya brand besar mengekspos kesedihan semacam ini. Seperti itu. Terus saya langsung menjawab yang ada di chat. Street sering kita temui munculkan brand-brand produk. Bagaimana estetiknya? Padahal itu bisa menarik. Yes, itu bisa menarik, tapi ada brand-brand tertentu yang mungkin tidak bisa digunakan dalam konteks foto ini. Makanya Anda lihat dulu mas penyelenggaranya siapa dulu. Bukan berarti fotonya jelek gitu ya. Ada bahkan foto-foto yang terkadang terlalu mengandalkan poster. Foto iklan poster bagus nih, kemudian
kita memasukkan objeknya proporsinya kecil banget gitu. Maka yang bagus sebetulnya bukan foto kita, yang bagus ya posternya. Kita jadi kayak nge-repro aja kan gitu. Posternya bagus nih, ada orang lewat kecil. Ya kita tinggal tunggu momen. Maka jatuhnya semacam repro. Terus apa saja sih yang perlu dihindari? Tadi Mas Faiz sebenarnya sudah menyebut di awal. Foto-foto sekilas, foto-foto itu ketika awal muncul tema-tema seperti itu menarik gitu. Tapi ketika akhirnya sering muncul, jadi sangat membosankan. Misalnya foto refleksi. Ini cuma beberapa foto yang sempat saya kumpulkan gitu ya. Sempat saya kumpulkan dari file-file yang masuk. Nah, foto-fotonya refleksi semua. Refleksi terus di-rotate gitu. Tadi Mas Faiz bilang, pokoknya asal di-rotate, pokoknya refleksi jadi besar. Tidak semua foto refleksi itu bisa menarik untuk di-rotate, kemudian ya udah refleksi. Untuk pembelajaran ya oke aja gitu ya. Tapi untuk diikutkan lomba ketika foto-foto refleksi ya harus tampil sebagai sekedar refleksi saja. Maka apakah foto jelek? Enggak, tapi poin plusnya menjadi berkurang gitu. Itu yang saya share di sesi kedua. Nanti saya nunggu Mas Bimo dan Mas Faiz lagi karena saya tim penyapu di sesi berikutnya lagi. Monggo Mbak Sesi dan Mas Dika. Mbak Sesi, Mas Dika malah nggak muncul. Mas Bimo atau Mas Faiz boleh langsung di take over, tambahin apa yang kenapa sih tidak milih gitu. Gue Mas Faiz, Mas Dosen. Oke, mungkin ada tambahan beberapa foto itu apa ya, makso dalam artian gini, mungkin dari sisi momen itu mungkin bagus, cuma dari sisi kemudian estetika dan etika itu kurang menarik. Jadi ada beberapa foto, ada salah satu foto yang apa ya, itu cuci mata atau apa, itu sebenarnya mungkin dia ingin menampilkan ini loh, saya bisa mendapatkan momen yang tepat, momen yang pas, momen yang jarang, mungkin seperti itu. Tapi kemudian kembali lagi ke etika. Jadi ketika itu kemudian dipublish malah seakan-akan karena foto adalah dua dimensi dan jadi akan menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Jadi ketika itu foto ditampilkan, di-share itu malah seakan-akan kayak sebuah foto kejahatan sadisme. Itu yang mungkin yang harus dihindari. Gitu. Monggo Mas Bimo. Ya. Menyambung yang dibilang sama Mas Faiz tadi, sebenarnya teman-teman penggiat street fotografi itu termasuk mungkin Mas Faiz, Mas Munir juga ketika di jalanan, saya gitu ya. Itu kata Bruce Gilden, you can smell it gitu. Jadi if it's street then it's street, you can smell it. Jadi bahwa foto yang maksa, foto yang terlihat seakan-akan memperoleh momen dan sebagainya itu kentara itu sebenarnya itu. Jadi nggak bisa dibohongi, kecuali memang dia sangat totalitas gitu ya, men-setting satu kondisi sehingga benar-benar penyutradaraannya itu sukses gitu. Jadi penonton itu melihat foto itu sebagai foto yang benar-benar natural, termasuk juri mungkin gitu ya. Tapi overall kalau Anda atau teman-teman semua ini berpikir bahwa men-setting sebuah foto dengan nanggung-nanggung tidak totalitas dan berpikir bahwa itu nggak akan ketahuan, ya pasti ketahuan, pasti kelihatan. Karena contoh foto-foto juxtapose gitu ya, foto-foto juxtapose itu banyak sekali yang masuk dan menarik, yang eye-catching gitu. Tapi dari visualnya sebenarnya mungkin nanti Mas Faiz bisa menjelaskan lebih detail tentang visual literasi sedikit gitu ya. Itu kelihatan kok orangnya, apakah orang itu
bergeraknya natural atau tidak, orang itu raut wajahnya, air muka wajahnya seperti apa, temennya sendiri atau benar-benar orang yang nggak kenal itu kelihatan. Jadi dan itu terjadi pada penjurian seperti ini, makanya banyak terjadi di penjurian yang internasional juga seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa saya bisa nih fotonya nih nyetrit gitu, seakan-akan dalam tanda kutip gitu ya, dibikin. Terus foto settingan dan sebagainya itu kelihatan. Jadi akan kelihatan, akan nampak itu. Sambil saya tampilkan. Nah, ini satu lagi Mas Bimo. Jadi mungkin dari peserta mungkin melihat gini ini salah satu juri kita itu suka dengan warna merah. Nah, akhirnya ada enggak cuma 1 2, ada banyak foto yang maksain fotonya dengan nuansa merah. Tendensius gitu ya. dengan harapan dikasihani. Padahal malah dibantai semua ya fotonya. Nah, malah dibantai semua. Tapi ngomong-ngomong kalimat Bimo tadi ada benarnya juga. Jadi kelihatan sebuah set ini akan natural atau tidak. Gesturnya itu benar atau enggak. Kayak set yang foto yang barusan saya tampilkan ini kan fotonya sebetulnya menarik loh. Fotonya menarik. Saya punya ini loh, saya punya daftar lomba-lomba dan penyelenggara yang bermasalah gitu. Jadi ini jujur nih, karena list itu ini di balik layar ya, di balik layar. Kadang menjadi bahan diskusi untuk sebuah brand kalau mau bikin penyelenggaraan lomba lagi. Mas, presiden. Mas coba kasih presentasi kita lomba apa aja yang selama 3 tahun terakhir ini bermasalah. Siapa saja panitianya, siapa saja yang terlibat di situ. Supaya apa? Supaya kami tidak ngambil kesalahan yang sama. Jadi saya punya list lomba-lomba yang bermasalah. Saya ngumpulin poster, flyer, cek-cok lomba yang bermasalah dari 2000 sejak zaman FN, sejak 2006 gitu sampai sekarang. Filenya dijual di mana itu, Mas? Nah, itu lebih mahal dari penjurian apapun itu, Bim. Oke, ada pertanyaan ini dari Lolo. Saya pernah ikut, nah ini Mas Bimo mungkin nanti bisa nambahin. Saya pernah ikut sekali street fotografi lewat POT mungkin foto auto ya. Setelah saya menang, saya dibully oleh fotografer yang baru belajar foto street. Udah kalimatnya gini aja. Loh, terus apa masalahnya, Mas? Kalau Anda dibully dan Anda menang, cuekin aja gitu. Wong Anda kalah dibully aja harusnya dicuekin, apalagi Anda menang. Harusnya kalau Anda menang, Anda dibully, Anda di posisi yang ini dong, yang sakti harusnya. Lawang jadi juri dibully aja tak biarin wae gitu. Iya, apalagi bisa bully ya jurine. Oke. Wait, saya akan menambahkan nanti Bimo dan Faiz juga menambahkan. Tadi kalimatnya sudah disebut Faiz di awal sebetulnya. Jadi ada lomba street ini betul-betul street gitu, yang memotret ya street. Anda nggak percaya loh, dari sekian ribu foto itu berapa puluh foto yang motret panning gitu. Bukan puluh lagi, Bang, ratus foto-foto panning ini masuk. Anda salah timing, Mas, gitu. Foto panning itu tema pertama di awal tahun ini, gitu ya. Dan fotonya bagus-bagus, ini harusnya menang kalau ikut lomba panning. Saya ngomong gini buat menghibur aja, gitu ya. Jadi ini ada kayak gini, ini kan bagus ya. Tapi salah Gowong Solo. Iya, Gowong Solo. Ini yang mobilnya mungkin kemarin bermasalah, dipasang stiker terus dikupas. Nggak boleh gosip ini sudah foto. Oke, reminder ya buat teman-teman yang bikin story di Instagram untuk menaikkan acara ini di story masing-masing ada hadiahnya nanti. Itu aja. Mas Faiz sama Mas Bimo, ada yang mau ditambahkan lagi kah? Atau mau saya bacakan pertanyaannya? Boleh. Apa saja
Aduh, ketimpa. Pertanyaannya jalan terus. Apa saja etika yang perlu diperhatikan dalam memotret orang yang tidak dikenal di tempat umum seperti street? Kayaknya ini sudah kita jawab di webinar sebelumnya ya. Ada di YouTube, Mas. Jawaban Mas Bimo sudah komplit, jawaban saya komplit. Gitu. Bagaimana etika memotret orang nggak dikenal? Pilihannya cuma dua, candid sekalian atau interaksi sekalian. Penjelasan detailnya ada di YouTube-nya Indihome JTD atau di YouTube-nya saya. YouTube-nya saya followernya nggak banyak, jadi YouTube-nya karena nggak dimonetize. Nanti kalau dimonetize, Mas Faiz sama Mas Bimo nggak kebagian. Ini Mas Bimo yang jawab nih. Batas pencerahan, batas street photo itu seperti apa aja, Mas Juli? Public space saja. Jawaban saya singkat. Ya. Gitu ya, Betul, public betul space. sekali. Batasnya adalah itu, batas public space. Ya. Nah, ini batas apa dulu yang dimaksud juga sih, Mas? Nggak ada ya, cuma definisi, gitu ya? Cuma gitu aja pertanyaannya. Udah, kita letterlock aja lah. Ya, maka jawabannya begitu aja gitu. Terkait penjurian, lebih ke visual apa story? Saya jawab dulu. Kalau visual bagus, maka sebetulnya story-nya sudah kuat. Tapi tidak ada salahnya juga. Kadang kita ngecek apa sih caption yang ditulis oleh peserta. Kira-kira kayak gitu. Ya. Mas Bimo, ada Ya. yang Jadi setelah memilih sekitar 100 sampai 200 foto itu, saya benar-benar membuka satu-satu fotonya. Ya. Jadi saya review satu-satu. Untuk saya nggak mau miss gitu. Artinya nanti ada foto yang ternyata detail di dalamnya bagus gitu. Sehingga terkumpul 20 itu saya sudah ngecekin satu-satu. Jadi benar-benar saya buka satu-satu fotonya. Supaya nggak miss aja. Makanya memang penjurian yang kali ini dengan ribuan foto dengan waktu yang singkat itu exhausting beneran. Jadi benar-benar capek beneran. Matanya terutama itu jering matanya. Mas Faiz, tambahan? Cukup, Mas. Mas Faiz ini cukup ya, ini gelarnya paling banyak, jawabnya paling sedikit. Cukup pokoknya. Tadi ada yang nge-raise hand, ada yang mau nanya. Mbak Sesi sama Mas Dika, maaf kalau langsung saya take over ya, supaya hemat waktu pertanyaannya bisa disikat banyak. Nanti tenang aja Mbak Sesi sama Mas Dika kebagian di penutup, entah nyanyi, baca puisi atau Deklamasi. deklamasi. Makasih banyak ya Mas Munir sudah membantu meringankan tugas kami berdua. Saya dulu mantan host 17-an antar RT, jadi ya bisa lah. Tadi kita udah standby di sini, terus nggak jadi lagi. Nggak apa-apa, Mbak. Oke, ada pertanyaan. Mohon pencerahan, ngambil foto di festival atau karnaval, apa juga disebut street photo? Pokoknya public space aja, udah. Tempat umum, public space. Gitu ya? Yang membelinya bagus atau Yang kan nanti fotonya dipilih sama di foto ada logo nama produk, gimana ya? Gimana apanya? Boleh atau enggak gitu ya? Kadang bisa menjadi menarik. Kadang logo atau merek yang muncul di foto menjadi tidak menarik karena konflik dengan konflik of interest. Kita motret merek A gitu ya, sementara penyelenggaranya adalah brand merek B yang notabene kontradiktif sama merek A yang dipotret. Menarik. Lagian dari banyak pilihan, kenapa sih orang-orangnya harus motret selalu yang isinya poster brand gitu? Ini yang saya nggak habis pikir gitu ya. Kenapa orang-orang motret itu pasti harus identik dengan banner, identik dengan merek yang ditempel-tempelkan gitu dengan objek. Nggak selalu kayak gitu lah. Banyak jutaan objek lain yang bisa dipilih teman-teman ketimbang milih brand atau logo. Ambil amannya aja. Gitu. Wait, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ada yang nanya, tadi pertanyaan, berapa batas jumlah orang yang bisa difoto dalam street? Nggak ada batasannya lah. Perlukah apa tadi backdrop itu? Aduh, udah ketimpa nih. Silakan.
Mas, ono pertanyaan nih Mas. Ya. Apakah foto yang misalnya masuk genre human interest nantinya bisa juga masuk street photo? Bisa, jawabannya bisa aja. Gitu. Tapi ini sekedar pengetahuannya, teman-teman boleh cari yang namanya genre human interest gitu. Sebetulnya nggak pernah ada loh. Nggak pernah ada. Cuma ada di Hanya Indonesia. Hanya ada di sini gitu ya. Jadi Iya. itu genre yang hanya ada di sini. Makanya saya nggak pernah menyebut genre human interest gitu. Menjadi jamak kalau di Indonesia, di luar ya people portrait, people photo. People portrait. Gitu. Terus aku tadi nyari yang apa saja etika, salah. Hari ini saya butuh sekretaris nih. Mbak Sesi bisa resign dari Telkom menjadi sekretaris. Oh ya, jumlah foto orang. Tadi ada yang nanya jumlah foto orang. Perlukah backdrop hitam dan seterusnya. Jumlah orang nggak dibatasi. Repot juga kalau motret di public space terus membatasi jumlah gitu. Kayak gini kan di public space juga. Anda mau membatasi jumlah orang, repot lah. Motret kamu satu aja naik, ya susah gitu. Jadi motret itu dibuat enak, nggak usah pakai batasan tertentu, tidak ada ketentuannya, kayak gitu. Kalau Mas Munir sendiri, misal ikut lomba foto ini, apa gambaran Mas Munir tentang foto atau gambar yang akan diambil dan dikirim? Wah, kalau saya ikut lombanya, sayangnya saya nggak pernah boleh ikut lombanya. Kalau saya ikut lomba, Mas, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda mau upload foto atau gambar yang akan dikirim seperti apa. Maka yang saya lakukan adalah saya tunggu dulu kompetitor saya upload seperti apa. Kalau fotonya tidak ada batasan, saya akan hajar dengan foto-foto kembaran yang sudah diposting orang-orang. Kalau fotonya punya batasan, ya saya akan upload batasan foto sejumlah tertentu, tidak semuanya diunggulkan. Ada beberapa foto yang tujuannya untuk nyanyi mematikan. Ya, mematikan gitu. Oh, si Faiz sama Bimo upload foto tentang candi gitu. Uploadnya foto candi, bukan untuk menang, buat foto mereka jamak gitu ya. Nanti biasanya pertanyaan berikutnya kayak gini, tapi kalau saya nggak punya foto kompetitor gimana Mas ya, gitu biasanya. Salah kayak gitu. Jadi ikut lomba itu tips and triknya tidak hanya sekedar akan upload foto apa supaya menang, terus ikuti selera juri, nggak berlaku. Akan banyak strateginya. Salah satunya ya lihat kompetitornya seperti apa. Lomba Instagram, lomba lewat website itu adalah lomba yang sifatnya kita pun juga belajar karena kita melihat dari foto-foto kompetitor. Kalau teman-teman lihat dari poster yang digunakan untuk background kita webinar kali ini, itu foto yang sangat populer kalau teman-teman lompat batu di Nias. Anda dikasih kata kunci lompat batu Nias gitu ya, yang ada di kepala pasti orang pakai baju adat Nias, kemudian dia lompat batu kan gitu. Tapi foto ini saya buat pas hari Minggu pagi. Minggu pagi orang-orang itu berangkat ke gereja, salah satunya si ibu itu. Kok kebetulan payungnya juga merah. Merah aja bukan karena saya senang warna merah, Mas Faiz. Merah aja gitu. Karena habis itu ada payung kuning, biru, dan sebagainya gitu. Ya, saya juga punya fotonya. Gitu, Mas Bimo sama Mas Faiz, silakan ditambahkan. Monggo Mas Faiz, beneran cukup baik. Jawabnya beda aja Mas Faiz. Pas loh, betul loh. Nih pertanyaannya. Nerimo yang fandom ya. Mas Bimo sama Mas Faiz, foto lokasi dalam mall atau pasar atau toko apa bisa disebut street foto? Monggo jawab. Bisa. Ya, Bisa. Wes. Next. Terjawab. Next. Apakah foto BW lebih kuat untuk segi street foto dibanding foto berwarna? Enggak juga. Tidak pasti. Oke. Enggak pasti. Tapi saya mau nambahin biar ekstrim nih. Orang salah mengartikan bahwa foto street itu bagus pakai BW. Supaya apa saya tanya? Supaya lebih kuat. Lebih kuat apanya?
orang men-shifting atau mengubah foto color menjadi BW itu bukan lebih kuat, beda aja. Lebih bagus belum tentu. Kalau foto aslinya jelek, warna jelek, komposisinya pun berantakan, kesannya juga nggak bagus dan seterusnya. Mau color mau BW, color atau BW tidak akan merubah apa-apa. Dari color dirubah ke BW tidak akan menjadi bagus. Ya. Menjadi berbeda, iya. Tapi menjadi lebih bagus, tidak. Ya. Sama kayak gini Mas, foto dikasih frame putih atau frame hitam. Kalau fotonya bagus ya nggak usah dikasih frame, udah bagus. Ya, itu dia. Jadi ada satu anekdot yang menohok sekali ya. Sheet art, you place it in a good frame, is still sheet gitu. Jadi foto mau lukisan apapun kalau jelek itu busuk gitu ya, taruh di frame apapun yang bagus ya tetap busuk gitu. Itu nggak bisa bohong. Ya gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Ini ada yang ngasih pujian ke Pak Juri. Keren Mas Bimo, Mas Munir, dan Mas Faiz. Mas Yesi dan Mbak Dika. Di bawahnya ada yang komentar, menjilat. Di screenshot Mas, apa ya Mas? Oh bagus ini, ya. Saya screenshot ya. Nanti saya mintakan hadiah khusus ya untuk siapa ini yang tulis screenshot? Aditya Sadam, kasih hadiah khusus ya. Nanti saya usulkan Mas Aditya. Ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Posisi apa yang pas untuk lomba street fotografi? Sebenarnya nggak ada komposisi yang pas. Artinya semua komposisi itu bagus ketika on point gitu kan. Jadi mau gestalt, mau juxtapose, mau frame, mau framing, mau leading line dan sebagainya, selama fotonya on point, artinya semua aspek-aspeknya itu terpenuhi, itu fotonya bagus, sehingga tidak ada yang pas satu komposisi tertentu. Kalau begitu ceritanya, nanti ya komposisi itu setiap pada lomba isinya begitu semua. Bosen nih. Gitu. Jadi nambahin aja Mas. Nah, kalau nambahin lah. Ya. Jadi intinya di dalam fotografi itu tidak ada ilmu pasti. Fotografi itu tidak ada ilmu pasti. Artinya meskipun di fotografi ada rule of third atau golden ratio atau dan lain-lain sebagainya, itu hanya sebagai pedoman aja, dan itu bukan sebuah ilmu pasti. Terkadang memang kita kadang break of the rule. Kita melanggar peraturan itu semua ya tergantung dari isi foto, sampai mau motret apa. Dan kadang di foto itu ada memang bagus dari sisi teknis, dalam artian komposisinya bagus, komposisi warna, sudut pengambilannya bagus, itu bisa. Dan bisa juga dari segi momen, ketika memang itu momen bagus sekali, itu komposisi dan lain-lainnya itu akan hilang seketika dengan momen yang sepersekian detik, momen yang memang benar-benar keren. Ya. Gitu. Saya sepakat dengan Mas Faiz karena beliau ini belajar fotografi secara akademis, benar. Yes. Meneh. Dengan dua juri lain itu belajar di jalanan. Oh, cokowur pokoknya. Oke, sharing selanjutnya, foto ini. Foto ini sebelum saya setor pilihan saya ngelihat pilihannya juri 1, juri 2, Mas Faiz dan Mas Bimo. Mereka tidak milih sama sekali. Baik dari nominasi dari ke 6.000 menjadi 1.000 menjadi 150, 30, 10, akhirnya 13, nggak ada yang dipilih sama sekali. Begitu pula dengan foto ini. Gitu. Ini sekaligus menjawab ada di kolom chat, apakah foto BW mengurangi nilai daripada foto warna? Enggak. Mau foto warna atau BW, kalau fotonya sesuai tema, kenapa enggak? Foto ini sesuai tema, foto ini dan foto yang pertama. Yeah. Sama, tema, street, dan seterusnya di public space, enggak ada yang kurang. Yang kurang adalah teman-teman mestinya memperbanyak literasi bahwa topeng monyet itu, kalau Anda tahu bagaimana mereka dilatih, itu mengerikan.
Iya. Monyet ini dipaksa, diikat tali, berdiri terus, kemudian ya kayak gitulah. Jadi Ya. Di sharing sore ini sekaligus kita kampanye lah ya. Kalau topeng monyet, jangan pernah menyewa, jangan pernah membayar, jangan pernah ngasih uang dan seterusnya, karena itu perbuatan yang ya tidak beri kehewanan. Gitu ya. Jadi untuk pemilik foto ini dan foto ini, saya harus bilang ini bukan foto jelek, ini foto bagus secara exposure terpenuhi, secara tema terpenuhi, tapi ini bukan foto yang layak di-sharingkan, bahkan layak untuk dipakai brand, digunakan lebih lanjut dalam publikasi kayak gitu. Apa kayaknya dengar-dengar udah pernah dilarang Mas ya? Betul, gitu ya? Sudah dikeluarkan peraturan larangnya, tapi ya tetap masih ada. Tips dan trik Kak agar bisa dapat momen yang bagus untuk street foto. Tipsnya itu motretlah banyak-banyak. Kalau saya pengen belajar ilmunya, pengen belajar ilmu komposisi, nggak pengen belajar macam-macam berat-berat, maka tips yang paling gampang adalah motret sebanyak-banyaknya. Nanti pasti dapat momen yang bagus. Kalau sudah dapat momen yang bagus, tinggal dikerucutkan. Yang bagus seperti apa? Anda kurasi sendiri. Kalau dua lagi juga boleh. Si meneh. Hubungi Mas Bimo, diajak untuk nyetrit bareng. Wah, itu mentalnya harus kuat. Biasanya kalau mentalnya nggak kuat, udah hancur duluan. Jadi saya pasti biasanya akan bertanya kepada teman-teman yang ngajak saya nyetrit gitu ya, terus bilang pengen belajar. Kamu mau belajar beneran apa belajar bohongan? Kalau belajar bohongan tak puji terus fotomu. Tapi kalau belajar beneran ya harus kadang-kadang dicaci maki. Artinya alasannya saya ingin jalan sama Mas Bimo. Ya nek lanang ditebak nek wedok tekan bojoku sih. Ya besok Mas Dika bisa kalau jalan sama Mas Bimo lah ya. Mas Faiz kayaknya yang lebih minat tadi. Mas. Sebenarnya segini, apa benar yang dibilang sama Mas Munir tadi, bagi saya pribadi gitu ya, segala sesuatu itu termasuk fotografi, salah satunya ada knowledge, ada pengetahuan, ada skill, keterampilan, lalu ada feel. Jadi memang teman-teman yang mau dapat foto bagus selain belajar, lalu mengasah keterampilan itu di mana ya? Kalau mau motret street ya di jalanan, kalau mau motret people gitu ya silahkan mencari orang-orang yang kira-kira memang menarik untuk difoto. Kalau mau motret jurnalistik ya belajar juga sama, lalu mengasah keterampilan. Lalu yang tidak kalah penting teman-teman dapatkan feel-nya. Feel-nya itu nggak bisa bohong. Foto foto-foto ikonik itu ya, kayak foto-fotonya zaman Muhammad Ali tanding gitu ya, itu foto-foto ikonik itu. Feel-nya itu sampai sekarang masih kerasa bahwa pertandingan itu bagaimana Muhammad Ali setelah menghanfaskan musuhnya, itu gesturnya itu kerasa sampai sekarang. Nah itu yang menurut saya the next step setelah Anda atau kita semua belajar tentang knowledge selalu skill. Itu untuk cari feel-nya. Kira-kira begitu. Pertanyaan lanjutan, Mas, kalau foto street bisa pengambilan saat ada yang ngadain lomba atau ketika ada kumpulan komunitas? Nah, motret kok harus nunggu lomba? Motret jangan nunggu lomba, jangan nunggu komunitas. Kalau nggak ada lombanya berarti Anda nggak motret. Kalau nggak ada komunitas yang ngajak motret berarti Anda nggak motret. Gitu. Jadi dibuat gampang aja, motret gitu. Motret itu dinikmati aja, jangan sepaneng gitu. Nunggu lomba, pengumuman lomba ada lomba street baru motret street. Jadinya nanti kayak tugas skripsi, Anda harus lulus harus ambil skripsi, ya skripsi. Anda ada tugas untuk literasi, Anda baca, menjadi harus baca aja. Ya, betul. Ya. Betul. Meskipun sekarang ini lomba fotografi bisa menjadi satu profesi yang menarik ya. Gitu. Karena lombanya sebulan puluhan ratusan, hadiahnya juga sampai ratusan juta. Yes. Itu kalau teman-teman menang sebulan 2-3 kali aja itu udah
jutaan, itu udah belasan juta itu. Iya, nanti di tahap lebih lanjut jadi juri setiap bulan, tiap minggu juri. Mas, kalau lomba street fotografi bisa diambil di luar negeri atau khusus dalam negeri? Aduh, ini pertanyaannya merefer ke apa ya? Motor street. Kalau saya sama Bimo sama Faiz bisa ke planet Mars, Saturnus, kita ke sana motor pasti gitu. Tapi balik lagi ke peraturannya. Peraturan lombanya harus kota di mana? Lokasi di Indonesia misalnya ya, di Indonesia. Gitu ya. Jangan membatasi diri untuk memotret. Apalagi nih? Sebenarnya ini saya dulu Mas Munir, saya ingat loh pernah kasih tahu sama Mas Munir gitu ya. Jadi waktu itu kamu datanglah satu tempat itu berkali-kali sampai kamu bosen mengendap bener, tapi kamu tuh harus bisa dapat foto yang menarik. Ya. Memang kalau kita keluar negeri ya gampang, ibarat kata jepret-jepretnya mungkin bagus. Tapi bisa jadi itu karena euforia aja, kita belum pernah ke sana. Ya. Itu Mas Bimo sama Faiz dikasih ide. Mas, ideku buat next temanya senyum Indonesia seperti orang-orang yang berprestasi. Oh. Wis nang lomba sijine wis ngono kuwi. Sing hadiahe mobil medun. Baik itu akademis atau non akademis. Wah. Di ruang ini ada 1 orang akademis dan 2 non akademis dan tiga-tiganya bersih. Foto street tidak melibatkan manusia, apakah boleh saja? Boleh. Nah, langsung aja. Jangan Bimo sama jangan Faiz lah. Terlalu berat. Ya. Untuk foto topeng monyet, ya, oke. Ya. Next lagi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, Mas Dika dan Mbak Sesi sudah siap. Oke. Mungkin dari teman-teman sudah puas bertanya atau belum? Kalau belum puas bertanya, nanti bisa japri saya aja. Itu nanti dapat jawabannya lain, Kak. Bukan tentang street fotografi. Street yang lain mungkin ya. Nanti saya chat Mas Munir, gitu. Ya kan supaya bisa chattingan sama Mas Munir gitu loh. Saya nggak perlu dicat, tinggal bagus kok. Gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman antusias pertanyaannya ya, dan mengingatkan sekali lagi nih buat teman-teman yang belum bikin story yang menarik ya. Betul. Adanya acara ini, yuk langsung saja silakan bikin story dan bisa di-upload di Instagram masing-masing. Instastory ya. Instastory dengan tag siapa aja nih Kak Sesi? Jangan lupa yang pertama ada tag @indihomejtd. Juga ada Mas Munir, Mas Faiz, dan Mas Bimo. Oke, karena nanti kita akan umumkan besok ya Kak Dika ya. Betul, akan ada hadiah yang menarik buat teman-teman yang beruntung seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan break terlebih dahulu Kak Sesi ya. Mungkin sambil kita ini juga ya, mungkin buat teman-teman semuanya yang tadi pertanyaannya belum terjawab karena banyak banget nih ya Kak Dika ya. Betul, karena saking antusiasnya mungkin Kak Sesi ya. Nanti mungkin boleh ikut di next session ya, bareng Mas Munir, mungkin Mas Faiz, Mas Bimo di lain kesempatan. Dan juga mungkin bisa tonton ulang YouTube kita. Nanti kita akan tayangkan kembali di Indihome Jateng DIY tentunya. Jadi pokoknya teman-teman jangan khawatir yang tadi ikutnya separuh atau mungkin ketinggalan, bisa nonton lagi di Indihome Jateng DIY. Betul, jangan cuma ditonton aja, tapi jangan lupa di subscribe, like, and share ke teman-teman. Yes, dan terima kasih banyak ya tentunya kepada 3 juri kita yang sangat luar biasa. Dengan sabar dan dengan jawaban yang keren-keren, kayaknya benar-benar webinar kali ini, wording kali ini gitu ya, kerasa banget nih tanya jawabnya karena kita lihat sendiri antusiasme dari penanya, dari jurinya pun luar biasa gitu. Betul. Ya Kak Dika ya. Mungkin dan Mas Munir, Mas Bimo, dan Mas Faiz serta teman-teman semuanya, kita akan kembali lagi dan tentunya kita akan dengarkan satu penampilan yang luar biasa untuk menghibur teman-teman semuanya. Karena tadi kan udah tanya jawab nih, kita lebih relax lagi, mungkin bisa sambil ngopi, sambil sholat asar gitu ya yang belum. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda tayang berikut ini. Langsung saja silakan ditampilkan, selamat menikmati.
do what you did when you did with me? Does she love you the way I can? Did you forget all the plans that you made with me? 'Cause baby, I didn't. That should be me holding your hand. That should be me making you laugh. That should be me. This is so sad. Telah ku baca dan telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti saat bersama dirimu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya saat kau ada di sisiku. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin
Boleh. semuanya. Kembali lagi sama kita berdua ya. Kita agak ngagetin ya. Saya aja kaget sendiri. Gak apa-apa biar Kok kaget sendiri. biar pada ngelek. By the way tadi tuh saya baca-baca komentar Mas Munir nawarin saya kopi cyanida. Tapi kayak Saya mau curhat sedikit nih Kak Sesi. Boleh, Kak Dika. Oke, saya tuh by the way pernah minum kopi cyanida. Oh, iya. Tapi Tuhan masih sayang sama saya. Mungkin Mas Munir ada alternatif lain mungkin ya. Kopi apa yang bisa ngebunuh saya ya? Enggak, Mas, saya ngasih cyanida itu sebetulnya bukan untuk bunuh. Saya tahu pasti kalau orang seperti Mas Dika ini minum cyanida pasti nggak akan kenapa-kenapa. Pasti. Mas Munir menjamin nggak kenapa-napa. Iya. Cyanidanya yang kenapa-kenapa. Cyanidanya yang nanti keluar ya. Dan lidahnya dari jadi lempeng. Oke. Oke. Nah, Seru ya Kak Dika ya. Tadi kamu diajakin loh buat ngopi ke Tugu Jogja. Tugulor kali. Oh, Tugulor. Tugulor kan saya di sana sama Triswaka biasa ya. Megang kabel. Oke. Jadi teman-teman semuanya, halo ya, salam kenal. Mungkin kalau mau yang lihat kita lebih seru lagi, lebih sering, Ya. teman-teman boleh loh kepoin kita loh di Instagram kita @indihome_jtd. Di bawah ini ya, kalau mungkin yang bisa lihat yang punya ilmu ya, @indihome_jtd. Dan juga YouTube kita yang mungkin tadi udah bertanya-tanya, ada Indihome Jateng DIY. Dan Kak Dika, kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada sponsor kita, mitra kita, ada Gudang Digital yang selalu Oke. setia nih mensupport acara kita dari awal, dari yang pertama sampai dengan sekarang. Dan terima kasih juga kepada juri kita, Mas Munir, Mas Faiz, Mas Bimo, dan juga antusiasme dari teman-teman semuanya yang sangat luar biasa. Kita benar-benar terharu ya Kak Dika ya, Betul. menutup tahun 2021 ini dengan lomba yang luar biasa. Hari ini pun yang join banyak. Terima kasih banyak. Dan tentunya jangan kemana-mana. Habis ini Ya. kita mau yang ditunggu-tunggu nih Kak Dika ya. Kita akan mengumumkan nominator gitu ya, yang masuk nominator dari lomba IMPC tema kelima ini. Street fotografi Betul. ya. Jadi sambil berdoa dulu nih Kak Dika ya, sambil menunggu ditayangkan. Teman-teman masih ada kesempatan kok untuk berdoa ya. Betul. Kira-kira siapa sih yang masuk nominasi? Dan tentunya kita akan umumkan pemenangnya di Instagram @indihome_jtd. Jadi teman-teman semuanya pantengin terus IG kita. Betul. Setelah kita tayangkan siapa aja yang masuk nominasi. Tanpa Oke. basa-basi langsung aja kita tayangkan Kak Dika ya. Langsung saja kita tayangkan. Ini dia yang masuk ke nominasi. Oke, yang pertama ada @efwn. Oke, masuk kategori pertama ya Kak ya, Betul. nominasi pertama. Ada @efbn. Kemudian nominasi yang kedua ada @botakimage. Oke. Keren banget ya ini fotonya yang ditenteng ya. Lagi bawa nasi kotak. Betul. Terus yang ketiga ada yang nggak kalah keren banget nih, ada @_m.w.r_ Wah, namanya agak panjang ya kakak ya. Selamat untuk nominator ketiga. Nominator selanjutnya ada @tknj_foto keliling. Ini artsy banget ya fotonya ya. Betul sekali. Itu kepalanya diganti dengan antena mungkin ya Kak ya. Kakak Dika diganti apa? Oke, apa aja deh yang bagus ya. Oke. Oke, selanjutnya ada @dit_pixel. Oh ini kayak nampaknya kayak Di pantai Di ini pantai ya. ya. Oke, estetik ya. estetik ya kak ya. Kemudian nominator yang selanjutnya ada @jgumilangp. Oke, ini mungkin motonya dari atas. Terbang Ya, ya. dari terbang. Selanjutnya, Selanjutnya ada @peimapoto. oke, di pusat perbelanjaan ini ya Kak Sesi ya. Benar, jadi street Keren fotografi banget. bisa di tempat ruang publik juga ya. Nah, ini Betul dia nih yang sekali. Dan keren nih, Kak. selanjutnya ada @yosep.at. Oke, keren banget ini fotonya. Selanjutnya ada siapa Kak Sesi? Selanjutnya ada @ovanggaleri_com. Oke, ini sambil bawa koper. Selanjutnya ada @_m.w.r_. Oke, ini berarti ada dua foto ya yang dipilih Yes. dengan akun yang sama ya. Saya terkejut. Yang selanjutnya Oke. masih dengan yang sama nih, @m.w.r_. Lihat foto ini kayak ikut pengen ngakak Iya, gitu ya Kak. gitu. Gitu ya. Keren banget Kak. Selanjutnya ada @pelitagelita.
Ada foto domba sama sapi. Ada Kak Dika juga. Dan selanjutnya selamat kepada Joel Yulianto. Dan selanjutnya, Oke, sudah habis. oke sudah. Selanjutnya sampai terus ya, ujung, bisa-bisa Kak. saya bacain semuanya ini Kak Sesi. Benar. Jadi selamat sekali lagi kami ucapkan kepada 13 nominator yang berhasil terpilih gitu ya ke tahap Betul. selanjutnya. Oke, buat teman-teman atau peserta yang sudah mengirimkan foto keren-kerennya juga tapi belum masuk ke nominatornya, tenang saja. Kita ada foto kontes di tema ke-6. Selanjutnya kita tunggu Selanjutnya aja. kita tunggu pasti aja. lebih boom ya tentunya. Betul. Dan setelah ini gitu ya, kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya, terus kalau aku udah dapat nominator aku harus ngapain Kak? Tenang, teman-teman langsung aja boleh DM kami di @indihomejtd dan tentunya tetap pantengin terus Instagram kami karena kita akan share info-info seputar lomba ini, pemenangnya siapa, dan jangan lupa untuk tetap stay tune. Iya, betul sekali. Dan Kak Sesi mungkin ini yang ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman peserta yang udah join ya di acara awarding sore hari ini. Kita akan mengumumkan pemenang dari 2 kategori, yaitu ada penanya terbaik Betul, dan juga yang akan lucky diambil snap ya Kak. 1 orang Kak Sesi ya. Yes, betul. Dan kemudian ada lucky snap akan diambil 2 orang. Oh, 1 lagi. Satu lagi saja Kak. Jadi satu-satu saja ya Kak Dika ya. Oh, 1-1 saja. Baik, sama story Instagram terbaik. Betul, tapi untuk Terlucu yang story juga. yang terkeren, kita tunggu nih Kak Dika sampai besok karena ini udah mulai banyak nih yang masuk yang nge-tag kita. Kita tunggu dan kita akan umumkan untuk pemenang story terbaiknya besok. Betul. Tentunya di Instagram @indihomejtd. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Siapakah yang akan menjadi pemenang dari penanya terbaik? Jeng 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 jeng. Ada dari Rizky Saputra. Selamat. Pertanyaannya boleh dibacain Kak Dika? Boleh, pertanyaannya Mas Munir. Saya mau bertanya nih, apa saja yang perlu diperhatikan dalam memotret orang yang tidak dikenal di tempat umum? Seperti street fotografi dengan tujuan untuk ditampilkan di media sosial. Maaf, saya masih pemula. Oke. Ini salah satu yang kita ambil. Sebenarnya pertanyaan teman-teman tuh udah keren semuanya. Dan luar biasa banget. Saya pun amazing ya sama pertanyaan teman-teman hari ini. Jadi selamat untuk Kak Rizky Saputra. Boleh langsung DM ke @indihomejtd untuk ngambil hadiah dari kami. Betul ya. Dan selanjutnya akan ada pemenang dari Lucky Snap. Nah ini Lucky Snap nih yang selalu jadi idola kita nih. Karena pasti ternyata tuh teman-teman peserta yang ngikutin acara ini tuh ada aja gitu ya gaya-gayanya yang lucu. Dan kita sudah berhasil menangkap nih teman-teman 1 Lucky Snap yang berhasil. Betul. Yang akan berhasil dapat hadiah dari kami. Mungkin langsung saja boleh ditayangkan kira-kira siapa pemenangnya? Wih, keren banget nih. Ada Kak Ainul Guri. Ini Baik. kayak terlihat serius Ya, atau bingung nih. Kita juga bingung ya. seperti juri ya. Kok Fotonya saya ya, malah seperti serius Ahmad gitu. Dhani ya kan? Seperti Ahmad Dhani. Oke, selamat untuk Kak Ainul Guri. Sudah berhasil menang di kategori Lucky Snap. Ya, langsung saja DM di Instagram @indihomejtd ya. Jangan cuma DM aja, follow juga dong. harus ya kan. Karena kita nggak cuma ada lomba foto Kak Dika, di Instagram kita tuh banyak event, ada giveaway juga, yang tentunya teman-teman bisa ikutin. Jadi nggak rugi Kak ya kalau follow ya Kak. Betul, banyak sekali hadiah yang akan kita berikan di luar acara awarding ini. Yes. Gitu. Dan selanjutnya Kak Sesi. Oke, mungkin saya nggak bisa menyapa teman-teman satu persatu gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga waktu teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir. Dan sebelum kita tutup acara sore hari ini, kita akan mendengarkan closing statement ya dari masing-masing juri IMPC yang kelima ini. Mungkin boleh langsung saja kita mulai dari Mas Faiz, ya. Nggak Mas Oke. Munir dulu. Nah, itu Mas Munir padahal udah siap nih. Saya belum Kelihatan siap, ya, Pak, gitu. Pak Saya belum Hesti siap. ya. Saya nanti mau ngopi dari Faiz aja. Gitu. Oke, silakan Mas Faiz. Cek. Oke. Apa tahu mau pertanyaannya? Closing. Kesimpulan. Ngerti artinya? Selalu ya Mas Faiz ya.
Closing statement Mas Faiz yang mau disampaikan. Closing statement. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini, intinya adalah ketika teman-teman intinya adalah semua foto pasti baik. Semua foto pasti baik menurut si fotografernya. Jadi kalau seumpama kita mau ikut lomba, kita nggak bisa idealis, wah ini foto saya menang karena motretnya susah segala macam. Karena cerita itu yang tahu adalah fotografernya. Sementara si juri kita nggak tahu story di belakang pemotretan apa, kita nggak tahu. Yang kita terima adalah sebuah hasil. Jadi ketika teman-teman mau mengikuti lomba, hilangkan ego, jadi nggak bisa berego foto saya paling bagus, enggak. Jadi ya karena setiap lomba pasti yang jelas dinilai oleh 3 orang, dan selera 3 orang itu pasti mempunyai selera sendiri-sendiri. Selain itu juga mungkin ada faktor lain seperti tadi estetika, etika itu yang jadi penilaian. Jadi kalau memang teman-teman ingin ego, ya bisa aja, silakan jangan ikut lomba, silakan berpameran foto, bisa membuat buku, itu ada jalurnya masing-masing. Begitu saja Mas dan Mbak. Terima kasih. Oke, terima Kalau kasih. ini Mas dan Mbak ya, saya boleh jawab. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Faiz. Dan mungkin langsung saja ya, daripada kita menyingkat waktu, mungkin langsung boleh dari Mas Bimo. Untuk menyampaikan statement closingnya. Ada satu quote yang menarik dari salah seorang yang saya juga sering baca gitu ya. Dia menyatakan bahwa di dalam street fotografi, sebenarnya nggak di dalam street fotografi, dalam banyak hal gitu ya. Karena memang kebetulan di dalam street fotografi itu there are no rules gitu kan. Jadi ada satu artikel yang menyatakan there are no rules, but there's gotta be some parameter. Jadi meskipun tidak ada aturan, pasti ada parameternya. Nah, teman-teman yang berada di jalanan semakin sering belajar, praktek, nanti akan semakin tahu apa aja parameternya. Kira-kira itu. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Mas Bimo atas closing statement-nya. Yes, singkat, padat, dan sangat bermakna ya, Kak Dika ya. Betul sekali. Nah, ini kita yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman peserta. Terus ini ya. Mas Munir cuma jawab wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Gitu kan. baik, saya bantu jawab balik, ya kan? Oke, langsung saja closing statement yang terakhir dari juri kita, Mas Munir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau statement saya sudah diambil semua sama juri, gimana saya? Sudah tertebak nih Mas. Gini aja, saya mengumpulkan banyak pertanyaan tadi dari kolom chat. Rata-rata ya mungkin ada yang baru motret gitu ya, mungkin ada yang sudah experience lama motret, mungkin sudah sering ikut lomba foto, sering gagal, pernah menang, pernah gagal dan seterusnya. Tapi motret itu dan semua hal lain selain motret pasti punya resiko gitu. Jadi kalau teman-teman yakin nih mengambil foto, entah itu sebagai hobi, entah itu sebagai pekerjaan, ya pasti ada resikonya. Entah itu ikut lomba, pasti ada resikonya. Resiko yang paling besar itu adalah nggak ngambil resiko apapun gitu. Jadi kalau ditanya strategi apa supaya dijamin tidak gagal, ya nggak usah ngambil resiko, gitu ya. Maka kalau Anda jadi kreator, membuat foto, membuat karya, apapun itu, tidak hanya foto, pasti harus menerima kritik, terima masukan, termasuk ikut lomba dan foto kita masih gagal, itu sebetulnya kita sedang dikritik oleh panitia dan jurinya. Kalau kita nggak bisa terima kritik, harusnya gimana? Kalau kita nggak bisa terima kritik, ya gampang aja. Nggak usah melakukan sesuatu yang baru atau nggak usah melakukan sesuatu yang menarik. Maka kita nggak akan dikritik orang. Gitu. Oke, luar biasa. Coba Kak Dika simpulkan. Oke, pada intinya, ini saya menarik dari benang merahnya saja. Benang merah. Oke, benang Siap. merah ya. Dari informasi yang disampaikan Mas Munir tadi, kita sebagai fotografer harus
mendengarkan kritik dan saran. Betul Mas Munir? Ya, kira-kira begitu. Menurut Pak I, Ya menurut Oke, levelnya- supaya menghasilkan foto yang luar biasa. Ya untuk levelnya Mas Dika itu udah top banget di BIM. Jadi jangan dikritik lagi. Udah just. Oke, siap. Intinya terima kasih banyak ya. Iya. Terima kasih juga kepada Mas Munir, Mas Faiz, Mas Bimo untuk sharingnya hari ini luar biasa banget. Dan juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih pada Gudang Digital yang sudah selalu mensupport kami untuk kelangsungan acara IndiHome Only Photo Contest. Dan sekali lagi kita juga ucapkan terima kasih banyak yang telah hadir peserta foto kontes juga untuk menghadiri acara awarding sore hari ini. Yes. Ya. Dan nggak foto afdol dulu. rasanya kalau kita sudah berjumpa walaupun secara online tapi nggak foto bersama. Yuk boleh langsung saja teman-teman yang masih off cam Kita on cam dulu yuk. bisa di open kameranya dulu ya karena kita mau cekrek. Kan walaupun kita ngefotonya nggak pakai kamera gitu ya, kita juga ngerasa ikutan nih jadi Betul. fotografer gitu. Betul sekali. Oke teman-teman, boleh di open cam dulu, kita abadikan momen hari ini ya. Mungkin nanti boleh dibantu ya Kak ya untuk dihitung. Ini ada 3 slide. Oke, gayanya mau seperti apa nih Kak Sesi? Saya serahkan ke Kak Dika. Kalau saya selalu sarang he. Oke, Jadi mungkin Mas kalau Munir bosen gitu ya. Nah, Jadi saya serahkan ke sarangnya bosen. Saya mending Ya, sarang he bosen. Ayo Kak Dika boleh bikin Oke. gayanya. takutnya kalau saya emotnya kayak gini, sarang he, Mas Munir yang baper sama saya. Aduh. Ya kan kalau begitu gayanya seperti ini saja. Kayak semangat Walaupun ya. udah sore kita tetap semangat. Yuk, boleh gini. teman-teman di open cam dengan gaya semangat, tangan dikepal ke depan. Ya, yuk, mulai Lagi, dari Mas. slide pertama. Saya hitung mundur mulai dari angka 1000. 1000. Banyak ya Kak ya. 3, 2, 1. Oke, slide yang kedua. Mau nyalek nih. Kita hitung mulai dari 500, 500, 2, 1. Dan slide yang ketiga, saya hitung mulai dari 250 ya, oke. 250, 1, cekrek. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di acara awarding Apa yuk? IndiHome Only Photo Contest. Tema 5 street fotografi. Oke, Kak Dika ini emang agak suka bingung gitu ya Kak. Tapi nggak apa-apa Kak Dika. Kita juga mau minta maaf nih kepada teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan ya Kak Dika ya. Betul. Mohon dimaafkan. Dan tentunya jangan bosan untuk ketemu kita lagi Betul. di next acara. Terima kasih. Pokoknya salam kami ya untuk teman-teman semua. Kami dari IndiHome JTD mengucapkan terima kasih banyak. Dan semoga teman-teman semuanya tetap selalu sehat, produktif, dan sampai bertemu di next acara. Terima Betul. kasih juga kepada 3 juri kita ya, Mas Munir, Ada Mas Munir, dan Mas Faiz, Bimo. dan Mas Bimo. Dan kami tutup acara sore hari ini. Saya Dika Bahtiar Putranto. Saya Cecilia Bisanina. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.